Selamat bertemu lagi anak-anak. Bu Mei akan melanjutkan materi surat lamaran pekerjaan. Pada awal pembelajaran, kalian telah belajar mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan sesuai dengan KD 4.37. Secara umum, sistematika surat lamaran pekerjaan itu meliputi unsur-unsur penting berikut. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Hal ini menunjukkan surat tersebut dibuat. Ketentuan dalam penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat yaitu penulisannya terletak di sebelah kanan atas. Penulisannya selalu lengkap dengan nama kota, tanggal, bulan, serta tahun. Penulisan bulan tidak boleh menggunakan angka. Penulisan tempat dan tanggal tidak diakhiri dengan tanda titik karena bukan sebuah kalimat. Sistematika surat lamaran yang kedua adalah lampiran. Lampiran adalah berkas yang ditambahkan pada surat yang akan dikirimkan. Berkas ini dapat berupa daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi SKCK, atau semua surat yang diminta oleh perusahaan yang akan dilamar. Lampiran ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Ketentuan penulisan lampiran adalah tidak boleh disingkat menjadi lam, harus tetap lampiran. Kemudian, angka dalam kolom ditulis dengan huruf. Dan terakhir, tidak diakhiri dengan tanda titik. Sistematika yang ketiga adalah hal atau perihal. Perihal ini membahas maksud ditulisnya surat ini dibuat. Adapun ketentuan penulisan lampiran adalah harus menggunakan huruf kapital pada huruf awal dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Sistematika yang keempat adalah nama dan alamat tujuan surat. Nama dan alamat surat yang dimaksud yaitu alamat tujuan pengiriman surat. Alamat surat memuat nama perusahaan, jabatan, nama jalan, serta nama kota. Aspek yang harus diperhatikan sebagai berikut. Kata kepada tidak perlu ditulis. Jabatan tidak menggunakan kata bapak atau ibu. Penulisan kata jalan tidak boleh disingkat. Dan yang terakhir, tidak diakhiri dengan tanda titik. Sistematika yang kelima adalah salam pembuka. Salam pembuka adalah bagian surat yang berupa kata pembuka. Salam ini berfungsi untuk mengawali surat. Salam pembuka selalu ditulis di sebelah kiri. Ketentuan penulisan salam pembuka yaitu salam pembuka biasanya digunakan adalah dengan hormat. Huruf pertama kata ditulis dengan huruf kapital. Salam pembuka selalu diakhiri dengan tanda koma. Sistematika yang keenam adalah isi surat. Di dalam isi surat terdapat identitas, maksud dan tujuan, serta unsur-unsur penunjang yang dilampirkan. Identitas berisi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, serta alamat. Penulisan nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, serta alamat dimulai dengan huruf kecil. Kemudian maksud dan tujuan penulisan surat yaitu di sini berisi alasan pelamar pekerjaan menulis surat lamaran. Sedangkan unsur-unsur penunjang untuk memperkuat lamaran, kalian bisa menyertakan fotokopi legalisir ijazah terakhir, kemudian fotokopi KTP ataupun foto. Sistematika selanjutnya adalah penutup surat. Kalimat penutup merupakan bagian akhir dari isi surat.
Kalimat penutup ini berisi harapan dan ucapan terima kasih. Sistematika yang ke-8 adalah salam penutup. Fungsi salam penutup adalah untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim kepada penerima surat. Penulisan salam penutup harus disesuaikan dengan salam pembuka. Salam penutup harus diakhiri dengan tanda koma. Sistematika yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas pelamar. Tanda tangan dan nama jelas pelamar ditulis sebagai pertanggungjawaban si pembuat surat. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu sebagai pelengkap surat lamaran pekerjaan hendaknya dibuat secara lengkap agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Riwayat hidup adalah gambaran diri seseorang. Daftar riwayat hidup itu meliputi data pribadi dari nama, tempat tanggal lahir, kebangsaan, agama, jenis kelamin, serta alamat. Kemudian bisa ditambahkan riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA. Dan mungkin kalian punya pengalaman kerja. Kalian bisa menuliskannya atau keterangan lain, misalkan kalian mampu berbahasa Inggris aktif. Berdasarkan surat lamaran yang kalian sajikan, baik yang terpisah dengan daftar riwayat hidup maupun ditulis serangkai, bagian yang terpenting dari penyajian surat lamaran pekerjaan adalah adanya biodata pelamar. 2. Adanya formasi yang dilamar. 3. Adanya kualifikasi pelamar sesuai dengan persyaratan. Dan yang terakhir, adanya lampiran pendukung. Jika sudah selesai, semua berkas dijadikan satu untuk dikirim. Proses pengirimannya, kalian dapat melakukannya dengan mengirim lewat email ataupun lewat pos. Untuk tugas selanjutnya, kalian bisa membuka di Google Classroom. Tetap semangat ya. Semoga corona segera hilang dan kita bisa belajar tatap muka.